Luis Diaz tidak dimasukkan dalam daftar pemain Liverpool saat menghadapi AC Milan dalam pertandingan uji coba pramusim. Ketidakhadirannya langsung menimbulkan berbagai spekulasi yang semakin kuat mengenai masa depan sang winger asal Kolombia di Anfield. Pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, mengonfirmasi bahwa keputusan untuk tidak memainkan Diaz bukan disebabkan oleh cedera maupun pertimbangan taktis murni. Pemain berusia 27 tahun itu sengaja tidak diturunkan karena situasi seputar rumor transfer yang semakin berkembang. Ada begitu banyak rumor mengenai Luis akhir-akhir ini, dan saya tidak dalam posisi untuk membahasnya lebih jauh, ujar pelatih asal Belanda tersebut dalam pernyataannya. Slot menambahkan bahwa meskipun Diaz tampil sangat baik selama sesi latihan, tim pelatih memutuskan untuk sementara waktu menepikannya dari pertandingan demi menjaga fokus tim di tengah ketidakpastian yang ada. Penyerang muda milik RB Leipzig, Benjamin Sesko, kini menjadi target utama Newcastle United dalam bursa transfer musim ini. Pemain asal Slovenia itu sebelumnya menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, namun kini peluang kepindahannya ke St. James Park semakin terbuka lebar setelah banyak pesaing mundur dari perburuan. Meskipun performanya belum sepenuhnya stabil, bakat alami dan potensi besar yang dimilikinya tetap menarik perhatian manajemen Newcastle. The Magpies melihat pemain berusia 22 tahun ini sebagai aset jangka panjang yang bisa memperkuat sektor penyerangan mereka dalam beberapa musim ke depan. Di sisi lain, kedatangan Sesko juga membuka kemungkinan Newcastle melepas Alexander Isak ke Liverpool. Langkah ini dianggap masuk akal, mengingat ketertarikan Liverpool terhadap Isak sudah berlangsung cukup lama, dan Sesko bisa menjadi pengganti ideal di lini depan. Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengungkapkan bahwa pihak klub telah menjalin komunikasi dengan keluarga Lionel Messi terkait rencana memberikan penghormatan khusus kepada sang legenda dalam momen pembukaan kembali Stadion Camp Nou. Stadion kebanggaan Barcelona itu saat ini masih menjalani proses renovasi besar-besaran, dan belum ada kepastian mengenai tanggal resmi kapan akan kembali digunakan. Meskipun begitu, Laporta menegaskan bahwa klub memiliki harapan besar agar Lionel Messi bisa hadir dalam acara pembukaan tersebut. Barcelona ingin menjadikan momen itu sebagai bentuk penghargaan yang layak atas seluruh kontribusi luar biasa dan dedikasi Messi selama bertahun-tahun membela klub yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Blaugrana. Renovasi stadion sendiri diperkirakan baru akan selesai paling cepat pada musim panas tahun depan. David Alaba termasuk pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Real Madrid saat ini. Bek asal Austria tersebut mendapatkan gaji sebesar 22,5 juta euro per tahun. Jumlah tersebut menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub, tepat di bawah Kylian Mbappe. Karena beban gaji yang besar, Real Madrid berusaha menyingkirkannya dari Santiago Bernabeu. Terlebih lagi, mantan pemain Bayern Munchen itu dikenal rentan cedera dan dijuluki si kaki kaca. Mengutip laporan dari Telegraph, Real Madrid bahkan mengajukan proposal pemutusan kontrak kepada Alaba dengan skema serupa yang sebelumnya diterapkan pada Eden Hazard. Namun, Alaba yang kini berusia 33 tahun, dikabarkan menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap di klub hingga kontraknya berakhir pada musim panas 2026. Kini, satu-satunya opsi bagi Madrid untuk melepasnya adalah menunggu datangnya tawaran dari klub lain. Chelsea dikabarkan terus memantau secara serius situasi Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain. Dengan kontraknya yang kini menyisakan kurang dari 1 tahun, masa depan kiper asal Italia itu mulai dipertanyakan dan menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Chelsea. Situasi ini membuat manajemen The Blues bersikap waspada dan siap bergerak cepat jika Donnarumma membuka peluang untuk hengkang dari PSG. Menurut laporan media Prancis, L'Equipe, proses negosiasi perpanjangan kontrak antara Donnarumma dan pihak PSG saat ini mengalami kebuntuan atau bahkan nyaris tidak berjalan. Melihat celah ini, Chelsea berencana memanfaatkannya untuk mendatangkan sang kiper. Minat Chelsea terhadap Donnarumma juga semakin menguat setelah mereka gagal mendapatkan Mike Maignan dari AC Milan, yang sebelumnya menjadi incaran utama untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Kini, Donnarumma dipandang sebagai alternatif ideal untuk memperkuat lini belakang Chelsea jelang musim baru. Klub raksasa asal Inggris, Chelsea, mendapat keberuntungan tak terduga di bursa transfer musim panas 2025, terkait Joao Felix. Setelah kesulitan menemukan klub baru bagi sang pemain asal Portugal, The Blues akhirnya menerima tawaran dari klub kaya asal Arab Saudi, Al Nassr. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, klub yang diperkuat Ronaldo itu kini berada di tahap lanjutan untuk merekrut Felix. Mereka bahkan telah mengirimkan proposal pembelian permanen kepada Chelsea. Tak hanya itu, Al Nassr juga telah menyodorkan tawaran kontrak langsung kepada Felix yang kini berusia 25 tahun. Saat ini, klub berjuluk kuning biru tersebut tinggal menyelesaikan proses finalisasi kesepakatan. Kabarnya, kesepakatan tersebut bisa rampung dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Gerak cepat Al Nassr ini membuat Benfica kecewa, karena klub asal Portugal itu sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk mendatangkan Felix. Setelah resmi bergabung pada pertengahan Juli 2025, Bryan Mbeumo sebenarnya sudah ikut berlatih bersama tim utama. Namun demikian, namanya tidak tercantum dalam daftar pemain pada pertandingan Premier League Summer Series 2025 antara Manchester United dan West Ham United yang digelar pada Minggu 27 Juli 2025. Dalam laga itu, pelatih Ruben Amorim hanya memainkan 2 pemain barunya, yakni Matheus Cunha sebagai starter dan Diego Leon sebagai pemain pengganti. Seusai pertandingan,
Amorim mendapat pertanyaan terkait absennya Bryan Mbeumo dari skuad Manchester United. Pelatih asal Portugal itu pun menjelaskan bahwa pemain rekrutan barunya akan menjalani debutnya di Amerika Serikat. Menurut pernyataannya yang dikutip dari situs resmi klub, Mbeumo dijadwalkan tampil perdana pada laga terakhir Premier League Summer Series 2025 melawan Everton. Jika melihat tanggalnya, maka Mbeumo dijadwalkan akan debut bersama Manchester United pada Senin 4 Agustus 2025. Masa depan Alejandro Garnacho bersama Manchester United kembali menjadi perbincangan hangat. Pemain sayap muda asal Argentina itu kini berada dalam situasi yang tidak menentu di Old Trafford. Kondisi ini menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa, termasuk Atletico Madrid, yang dikabarkan sangat serius mempertimbangkan untuk memulangkan mantan pemain akademi mereka pada bursa transfer musim panas ini. Nilai transfer Garnacho disebut-sebut berada di angka sekitar 40 juta pound sterling. Angka tersebut dinilai masih masuk akal bagi klub seperti Atletico, terutama jika mempertimbangkan usia muda dan potensi besar yang dimiliki Garnacho. Meski begitu, Atletico bukan satu-satunya klub yang berminat. Beberapa tim besar lain seperti Aston Villa, Chelsea, dan Tottenham Hotspur dari Premier League, serta Napoli dan Bayern Munchen dari luar Inggris, juga disebut-sebut memantau situasi sang pemain. Kendati demikian, Garnacho kabarnya masih lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Inggris. Pelatih Massimiliano Allegri kembali menempatkan Rafael Leao sebagai andalan di lini serang AC Milan dalam lanjutan tur pramusim klub. Sebelumnya, Leao sempat dimainkan sebagai penyerang tengah saat Milan menghadapi Arsenal di Singapura. Namun dalam formasi 5-4-1, peran tersebut belum mampu membantunya mencetak gol. Perubahan mulai terlihat ketika Milan bertemu Liverpool di Hong Kong, di mana Leao kembali dimainkan sebagai ujung tombak. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Keita Sports Park tersebut, pemain asal Portugal itu menunjukkan performa luar biasa. Ia tampil tajam di lini depan, dan berhasil mencetak 1 gol serta menyumbang 1 assist, yang berperan penting dalam kemenangan 4-2 Milan atas Liverpool. Meski hanya tampil selama 63 menit, penampilan Leao dinilai sangat mengesankan dan memuaskan oleh Allegri, yang tampaknya mulai menemukan peran ideal bagi sang penyerang di skuad Milan musim ini. Penjaga gawang timnas Indonesia, Emil Audero, resmi memperkuat Cremonese, klub yang baru saja promosi ke Serie A untuk musim depan. Kabar ini dikonfirmasi melalui unggahan terbaru di akun Instagram resmi Cremonese, pada Minggu 27 Juli 2025. Emil bergabung dengan status pemain pinjaman dari klub Serie A lainnya, Como, mengingat ia masih memiliki kontrak jangka panjang bersama Como hingga 30 Juni 2028. Kepindahan ini menjadi langkah baru dalam karir Emil Audero, sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat mencuat selama bursa transfer musim panas ini, mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Juventus. Isu tersebut sempat hangat dibicarakan, mengingat Audero memiliki sejarah bersama klub asal Turin itu. Namun, dengan kesepakatan peminjaman ke Cremonese, wacana reuni antara Emil Audero dan Juventus pun dipastikan tidak terrealisasi. Kini, ia siap menghadapi tantangan baru bersama Cremonese dalam upaya bertahan di kompetisi tertinggi Italia. Everton dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Adam Asnou, bek muda berbakat milik Bayern Munich. Rekrutan ini menjadi bagian dari strategi The Toffees dalam memperkuat kedalaman skuad, terutama di posisi bek kiri, dengan mendatangkan pemain muda yang memiliki potensi besar. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, Everton setuju membayar biaya transfer sebesar 12 juta euro untuk mengamankan jasa Asnou. Pemain berusia 18 tahun itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam 48 jam ke depan, yang merupakan prosedur standar sebelum proses kepindahannya ke klub Premier League tersebut diselesaikan secara resmi. Kesepakatan ini mencerminkan keseriusan Everton dalam membangun fondasi jangka panjang melalui perekrutan pemain muda berkualitas, sebagai bagian dari visi mereka untuk menatap masa depan yang lebih kompetitif. Christian Chivu kini dipercaya untuk memimpin Inter Milan sebagai pelatih utama. Meskipun masih tergolong minim pengalaman melatih di level senior, Chivu menunjukkan ambisi besar untuk membawa Nerazzurri kembali berjaya dan merebut gelar juara Liga Italia. Penunjukan ini menjadi langkah berani bagi manajemen Inter, namun juga membuka peluang bagi Chivu untuk membuktikan kapasitasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Menurut laporan dari La Repubblica, Chivu memiliki tekad kuat untuk mengikuti jejak dua pelatih sukses, yakni Antonio Conte dan Massimiliano Allegri. Keduanya berhasil mempersembahkan gelar Serie A bagi klub besar yang mereka tangani pada musim pertama mereka menjabat. Prestasi tersebut menjadi sumber inspirasi dan motivasi tersendiri bagi Chivu. Bagi Chivu, kesuksesan Conte dan Allegri membuktikan bahwa pelatih tidak selalu harus menunggu lama atau memiliki pengalaman panjang untuk mencetak prestasi besar. Masuknya sejumlah pemain baru membuat Real Madrid mulai mengevaluasi dan menyaring keberadaan para pemain lama dalam skuad. Salah satu nama yang disebut-sebut akan dilepas pada bursa transfer musim panas ini adalah Ferland Mendy. Menurut laporan dari AS, Mendy kini bukan lagi pilihan utama di posisi bek kiri, terutama karena pelatih Xabi Alonso memiliki alternatif lain yang dianggap lebih konsisten dan dapat diandalkan. Fran Garcia dan Alvaro Carreras kini berada di depan Mendy dalam hierarki tim, karena performa mereka yang lebih stabil, serta ketahanan fisik yang lebih baik, dua hal yang menjadi kelemahan Mendy dalam beberapa musim terakhir. Bek asal Prancis itu kini turun ke posisi ketiga dalam urutan bek kiri di tim utama. Di usianya yang menginjak 30 tahun, dan dengan catatan cedera yang terus menghantui,
peluang Mendy untuk bertahan dan mendapatkan menit bermain reguler di Madrid semakin menipis. Barcelona terus berusaha mencari solusi untuk mengatasi krisis finansial yang telah lama membayangi klub. Salah satu strategi utama yang mereka tempuh adalah dengan melepas beberapa pemain serta menjalin kemitraan komersial baru. Dalam langkah lanjutan, manajemen klub kini berfokus pada renegosiasi kontrak sponsor utama mereka dengan Spotify. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pihak Blaugrana berharap dapat meraih kesepakatan baru yang lebih menguntungkan, mirip dengan yang mereka capai saat memperbarui kerjasama dengan Nike tahun lalu. Spotify, layanan streaming musik asal Swedia, telah menjadi sponsor utama bagi tim pria dan wanita Barcelona sejak tahun 2022. Namun, kerjasama saat ini dijadwalkan berakhir pada musim panas tahun depan. Saat ini, Barcelona menerima pemasukan sekitar 75 juta euro per tahun dari kontrak tersebut. Meski begitu, manajemen klub menilai bahwa nilai sponsor untuk jersey mereka layak dinaikkan secara signifikan, bahkan hampir 2 kali lipat, menjadi sekitar 120 juta euro per tahun. Menjelang musim kompetisi yang baru, Manchester City terus memperkuat lini pertahanan mereka. Kali ini, tim yang dilatih oleh Pep Guardiola, dilaporkan telah melakukan pendekatan terbaru kepada Newcastle United untuk merekrut bek kanan muda berbakat, Tino Livramento. City dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari 50 juta pound sterling, demi mendatangkan pemain tersebut. Langkah ini diambil, sebagai tanggapan atas kepergian Kyle Walker ke Burnley. Tino Livramento sendiri, tampil impresif musim lalu sebagai salah satu bek kanan muda terbaik. Meski demikian, peluang Manchester City merekrut Livramento bisa terhambat oleh kebijakan internal Newcastle. Sebab, mereka dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya dengan tawaran kenaikan gaji signifikan, yang berpotensi menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad mereka. Manchester United mencatat hasil positif dalam laga uji coba kedua mereka di masa pramusim. Tim asuhan Ruben Amorim berhasil mengalahkan West Ham United dalam pertandingan eksibisi Premier League Summer Series yang digelar di Amerika Serikat. Amorim menilai bahwa kemajuan tim terlihat bukan hanya dari skor akhir, tetapi juga dari meningkatnya kekompakan antar pemain. Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Matheus Cunha. Meskipun Cunha belum mencetak gol dalam 2 laga bersama Setan Merah, penampilannya menunjukkan proses adaptasi yang baik. Amorim pun optimistis bahwa pemain asal Brasil itu akan memberi dampak signifikan, baik di dalam pertandingan maupun dalam dinamika tim. Cunha sendiri, dengan cepat menjadi sosok yang disukai, karena kepribadiannya yang vokal dan mudah membaur dengan rekan setim. Keharmonisan dan semangat dalam skuad ini, diyakini akan menciptakan atmosfer positif yang bisa mendorong performa optimal di atas lapangan. Upaya Como untuk merekrut Alvaro Morata, tampaknya semakin mendekati titik terang. Presiden klub, Mirwan Suarso, mengonfirmasi bahwa Como telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan dan Morata, mengenai kemungkinan transfer sang penyerang ke kompetisi Serie A. Namun, proses ini belum sepenuhnya selesai, karena masih ada satu rintangan besar yang harus dilalui, yaitu keterlibatan Galatasaray, klub yang saat ini memiliki hak atas Morata. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Suarso menjelaskan bahwa semua tahapan yang menjadi tanggung jawab Como, sejauh ini telah dilaksanakan sepenuhnya. Kami sudah menyelesaikan bagian kami. Kesepakatan sudah dicapai antara Como, Milan, dan Morata. Sekarang, kami tinggal menunggu perkembangan dari pembicaraan yang sedang berlangsung antara Milan dan Galatasaray, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya hanya bisa menunggu hasil dari proses negosiasi tersebut. Bayern Munchen menunjukkan keseriusannya dalam upaya merekrut Luis Diaz ke Bundesliga. Klub asal Jerman itu awalnya mengajukan tawaran senilai 68 juta euro, namun ditolak oleh Liverpool karena dianggap belum mencerminkan nilai sang pemain. Tak menyerah, Bayern menaikkan penawarannya menjadi 75 juta euro ditambah bonus. Tawaran ini akhirnya diterima oleh Liverpool, meskipun masih ada sejumlah detail administratif yang harus diselesaikan. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam proses kepindahan winger berusia 28 tahun tersebut. Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, menyatakan bahwa kesepakatan final telah tercapai antara kedua klub. Kini, proses administrasi menjadi satu-satunya tahap yang tersisa. Liverpool pun disebut telah memberikan izin kepada Diaz untuk menjalani tes medis di Jerman, menandakan bahwa proses transfer hampir selesai. Barcelona meraih hasil positif dalam laga persahabatan melawan Vissel Kobe, yang berlangsung di Misaki Park Stadium, Jepang, pada Minggu 27 Juli 2025. Raksasa La Liga itu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1. Meskipun mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal, Barcelona sempat mengalami kesulitan menembus pertahanan solid Vissel Kobe. Namun, akhirnya Blaugrana berhasil merobek barisan pertahanan tim asal Jepang tersebut. Vissel Kobe mencetak satu-satunya gol melalui Taisei Miyashiro, sementara gol-gol Barcelona dicetak oleh Eric Garcia, Ronny Bargi, dan Pedro Fernandes. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan tipis atas Newcastle United dalam pertandingan uji coba pramusim yang berlangsung di Singapore National Stadium. Meskipun laga ini hanya bersifat persahabatan, kedua tim tetap menunjukkan semangat kompetitif tinggi dan berambisi meraih kemenangan. Pertandingan berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi dan berjalan seimbang, mengingat Arsenal maupun Newcastle menurunkan sejumlah pemain inti mereka. Arsenal pun mencetak 3 gol melalui aksi Mikel Merino,
gol bunuh diri dari Alex Murphy, serta sontekan Martin Odegaard. Di sisi lain, Newcastle memberikan perlawanan sengit lewat gol-gol yang dicetak Anthony Elanga dan Jacob Murphy. Hasil ini menjadi bekal positif bagi Arsenal dalam mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi yang akan datang.